Hai kawan puan, balik lagi di konten Kuas, kupas tuntas makeup dan skincare. Dan seperti biasa di Kuas kita akan membahas segala sesuatu tentang kecantikan mulai dari skincare, body care hingga makeup. Dan di kali ini aku Citra Narada akan membahas sesuatu yang penting diketahui oleh ibu hamil dan menyusui. Karena sebenarnya ada beberapa kandungan dalam makeup yang perlu diwaspadai nih sama bumil-bumil dan ibu-ibu menyusui, karena si kandungan-kandungan ini bisa berbahaya bagi janin atau dalam ASI juga yang dikonsumsi oleh bayi juga bisa berbahaya. Apa aja sih bahan kimia yang berbahaya yang ada di produk kosmetik yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil dan ibu menyusui? Simak penjelasan lengkapnya. Bahan kimia pertama yang harus diwaspadai oleh ibu hamil dan menyusui yang pertama adalah paraben. Sebenarnya paraben itu punya manfaat sebagai antimikroba untuk menghambat pertumbuhan bakteri dalam produk kosmetik. Tapi di satu sisi bahan kimia ini tuh ditemukan juga pada tumor dan bisa meniru estrogen yang ternyata juga bisa merusak DNA dalam sperma. Jadi ada beberapa jenis paraben yang perlu ibu hamil dan menyusui waspadai, yaitu jenisnya yaitu butil paraben, etil paraben, isobutil paraben, isoprofil paraben, metil paraben, dan profil paraben. Bahan kimia berikutnya yang juga perlu ibu hamil dan menyusui waspadai adalah phthalates. Jadi si phthalates ini biasanya ditemui di cat kuku atau kosmetik yang ada aroma-aroma wanginya. Tapi bagi ibu hamil, bahan kimia ini bisa mengganggu hormonmu dan juga perkembangan janin dalam kandungan. Jadi sebaiknya disarankan untuk memilih produk kosmetik yang bebas phthalates atau tanpa pewangi. Bahan kimia berikutnya adalah triklosan. Sebenarnya triklosan ini pestisida antibakteri dalam sabun. Meskipun sebenarnya baik untuk membunuh bakteri ketika kita membersihkan tubuh atau tangan, tapi bahan kimia ini sebenarnya bisa mengganggu hormon kita. Jadi sebaiknya untuk ibu hamil dan menyusui menghindari produk-produk sabun yang mengandung triklosan, dan disarankan untuk mencuci tangan dengan air sabun biasa aja gitu. Karena sebenarnya penggunaan air sabun dengan yang biasa dengan sabun antibakteri itu sama-sama efektif juga. Bahan kimia berbahaya lainnya yang perlu dihindari oleh ibu hamil dan menyusui adalah PFAS atau yang diambil dari kata per and polyfluoroalkyl substances. Jadi biasanya si PFAS ini terkandung dalam peralatan masak anti lengket dan juga ada di kosmetik-kosmetik jenis tertentu. Nah, bahan ini biasanya ditambahkan ke kosmetik agar si produk kosmetiknya itu lebih tahan lama. Selain itu juga biasanya PFAS ini ditambahkan untuk mengubah sifat permukaannya jadi lebih tidak lengket karena bisa tahan terhadap air dan minyak. Tapi sayangnya si PFAS ini punya risiko-risiko kesehatan yang perlu diwaspadai sama ibu hamil dan menyusui. Salah satunya adalah kanker ginjal dan testis. Sehingga kalau terlalu sering terpapar PFAS bisa membahayakan perkembangan janin kawan puan. Ya, itu dia tadi bahan-bahan kimia yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil dan menyusui. Jadi sebaiknya kawan puan konsultasikan terlebih dahulu ke doktermu atau ke bidanmu perihal skincare atau kosmetik yang kalian pakai sehari-harinya. Sekian dulu episode Kuas kali ini. Jangan lupa kawan puan like, subscribe, dan komen juga kira-kira kita membahas apa lagi di episode berikutnya. Bye!